Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian kita pada malam yang berbahagia ini sudah sampai kepada halaman 19 di tengah, baris ke-15 dari bawah, kitab Risalatul Mu'awanah, halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Ini masih tentang etika adab kehidupan sehari-hari. Wa iyyaka wal ittisa'a fil akli wa kasratas syab'i. Waspadai olehmu, jangan sampai terlalu berluas-luas dalam makan. Waspadai olehmu akan kasrata syab'i, banyak kenyang. Banyak makan, banyak kenyang, itu bahaya. Ayo. Ayah tadi pagi lapar langsung bilang. Kenyang itu kita nggak bisa melihat orang lain, nuduh orang lain dia kenyang mulu, kan ukurannya masing-masing. Kan karena pagi makan, siang makan, sore makan. Berdekatan banget itu. Fa'innahu minal halali mabda'u kulli syarrin. Karena bahwa sungguhnya kenyang dari yang halal itu mabda'u kulli syarrin. Itu sumber segala keburukan. Kenyang dari yang halal nih, bukan dari yang haram. Kita makan yang halal kenyang, itu membahayakan, banyak efek buruknya. Apalagi kalau dari yang haram kan, nggak usah diceritakan lagi. Wa min afatihi kaswatul qalbi, ini bahaya kenyang. Wa min afatihi kaswatul qalbi, sebahagian dari bahaya-bahayanya kenyang. Efek dari kekenyangan. Kaswatul qalbi, keras hatinya. Kalau dinasehatin orang tua mah lama masuknya. Nah itu, keras hati. Wa fasadul fatanah, rusak kecerdasan. Tumpul. Jadi daya nalar begitu diterangkan pelajaran lama, penuh sama makanan. Wa taswisul fikrati, dan kacau pikiran. Wal kaslu anil ibadah, Kalau banyak makan. malas dari ibadah. Perut berat, mau rukuk berat, mau sujud berat. Habis makan langsung pengen tidur. Jadi malas ibadah. Ila ghairi dzalik minal afat, hingga lain-lain lagi dari segala bahaya-bahayanya. Gitu, Bang. Cuma gimana caranya supaya kita bisa mengurangi makan? Kalau biasa banyak makan, gimana cara menguranginya? Gini. Wasabilul iqtisadi fil akli antum sika anit ta'ami wa anta tashtahi. Wasabilul iqtisad, bermula jalan untuk sederhana. Jalan sederhana fil akli dalam makan itu antum sika itu bahwa engkau menahan anit ta'ami dari makan, wa anta tashtahi, padahal engkau rindukan akan yang makanan. Jadi caranya gini, kita menahan diri dari makan sementara kita masih kepengen makan. Kita makan, masih pengen nambah lagi, udah cukup. Nah, Siapa? itu batasnya. Ya Siapa? siapa aja bebas. Enggak. Siapa Siapa? aja cara mengurangi makannya. Kita sedang makan tapi pengen nambah. Ya. Nah, kita berhenti langsung. Enggak boleh nambah. Kita berhenti. Wala tatanawalhu hatta tastaihi bisyahwatin shadika. Dan jangan engkau ambil akannya makanan hingga engkau kepengen akannya makanan dengan syahwat yang benar. Artinya begini, sedang-sedang kita makan, ada keinginan untuk nambah lagi, disitulah kita berhenti, ya kan? Kemudian kita mulai makan, pas ketika benar-benar sudah kepengen makan, benar-benar udah lapar baru makan. Apa tandanya kalau kita benar-benar udah lapar? Bunyi. Bunyi biasa. Kalau adik apa tandanya kalau kita benar-benar udah makan? Adik? Lemas. Hah? Kalau benar-benar udah lapar, tandanya apa? Lemas. Abang? Lemas. Mama, apa tanda kalau benar-benar udah lapar? Kenapa? Kalau udah dingin makan aja. Nah, ini makanya di sini dengerin. Wa alamatus sidqi syahwati antas tahiyya kulla ta'amin.
Bermula tanda benar-benar pengen makan, benar-benar lapar, itu antas tahiyah bahwa engkau menginginkan kulla ta'amin akan seluruh makanan. Artinya begini, tanda kita benar-benar lapar, kita mau makan makanan apa ya, nggak milih-milih. Itu tandanya orang benar-benar lapar. Pas buka tudung nasi, lapar. Ada teri boleh. Ada ikan asin boleh. Nggak ada apa-apa, telur doang juga boleh. Tapi kalau orang tanda yang nggak lapar, begitu buka ini, waduh, menunya nggak enak, nggak jadi makan. Itu tandanya nggak lapar, karena masih milih-milih. Itu ukurannya. Paham? Kalau nggak makan itu selain nasi kan nggak kenyang. Kalau nasi kan kenyang, nggak lama. Wa idza syaribtal ma'a famussahu wa la ta'ubbahu. Dan apabila engkau minum akan air, maka hisap olehmu akannya air, wala ta'ubbahu, jangan engkau tuang akannya air. Jadi kalau minum itu kayak di bawah lah, ya kan? Bukan klok-klok, gitu apa mana? Dituang dari atas. Itu merusak kesehatan. Washrub fi salasati anfasin, ingat nih. Adab. Washrub fi salasati anfasin, dan minum olehmu dalam 3 nafas. 3 nafas 3 kali minum. 1 gelas. Minum lagi. Jangan bernafas dalam gelas. Wala tatanafas fil ina'i, janganlah engkau bernafas dalam bejana, dalam gelas. Ketika kita minum itu nafas jangan dilepas ke dalam gelas, ditahan. Kan nafas kita nggak bersih. Kayak cerobong asap keluar gitu. Ya kenal pot. Wala tashrab min sulmatihi, dan janganlah engkau minum dari sulmahnya bejana, dari lobang-lobangnya bejana. Misalkan ada bejana ceret-ceret pecah, lobang, bukan lobang yang asli begini, bukan, yang tekukan itu bukan, ada lobang lain kan, pecah-pecah dari atas, jangan lewat situ, bahaya. Wala tashrab wa anta qaimun, dan janganlah engkau minum padahal engkau itu berdiri. Jadi jangan minum sambil berdiri. Kalau mau minum duduk dulu. Itu untuk kesehatan. Udah paham? Wala min famis saqai, dan jangan pula engkau minum dari mulut bejana. Ada ember gede, maksudnya cerek gede itu kita minum dari atas atau dari lubang cerek itu kan ada bengkoknya. Begitu kita tuang, jangan, kurang sopan. Tuangin ke gelas lah. Cari gelas, tuangin, baru minum dikit. Fa illam tajid inaan fashrub ala yadika. Maka jika tidak engkau dapatkan akan bejana kecil, fashrub ala yadika, maka minum olehmu di atas tanganmu. Cari-cari gelas nggak ada, jadi tuang ke tangan. Tuang telapak tangan. Ini susah ya? Kalau cerek gimana nuangnya ke telapak tangan? Ini orang minum di pinggir gunung itu ada yang dari bambu itu ya. Wa qul ba'da syurbi alhamdulillahilladzi ja'alahu 'adzban furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bi dzunubina. Ini penting. Kita sudah minum baca doa ini, Dek. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, ja'alahu, yang telah menjadikan ya Allah akannya air adzban furatan, akan tawar lagi sedap. Bi rahmatihi, dengan rahmatnya Allah, wa lam yaj'alhu milhan ujajan, dan tidak menjadikan ya Allah akannya air akan yang asin lagi pahit dengan sebab dosa-dosa kita. Coba kalau semua air dijadikan pahit oleh Allah, gimana? Kayak minum air asin, air laut. Nggak kenyang gitu. Nggak puas. Wa idza ataita ahlaka faqul bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Ini khusus untuk orang yang udah berkeluarga, udah gede. Bila engkau mendatangi akan istrimu, fakul, maka bacakan olehmu bismillah dengan nama Allah. Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkan olehmu akan kami akan syaitan. Wa jannibish syaitan ma razaqtana, jauhkan olehmu akan syaitan akan apa yang engkau beri rezeki akan kami. Wastur nafsaka wa ahlaka bisawbika, tutup olehmu akan dirimu dan keluargamu dengan pakaian. Dah. Wa alaika bil hudu'i was sakinah, dan hendaklah engkau itu bil hudu, pelan, was sakinah, santai, damai. Wa iza ahsasta bil inzali faqra fi nafsika, dan apabila engkau merasa dengan inzal, faqra, maka baca olehmu fi nafsika, dalam dirimu, min ghairi an tuharrika lisanik, daripada ketiadaan engkau gerakkan lisanaka akan lidahmu,
Akan apa engkau baca? Qaulahu ta'ala, akan firman-Nya Allah Ta'ala. Wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basyaran faj'alahu nasaba. Ini untuk orang tua. Dialah Allah yang telah menciptakan ia daripada air akan manusia. Faj'alahu nasaba, maka menjadikan ya Allah akan manusia itu nasaban, yang punya keturunan. Dah. Ini. Ini untuk rajul nih. Wal afdalu lin nasiki minat tadawuji wa tarkihi maka minhuma aslama lada lidinihi wa aslaha liqalbihi wa ajma'a li fikrihi. Ini Abang Ajul nih. Wal afdal lin nasik, bermula yang lebih utama bagi orang yang beribadah. Orang yang beribadah lebih utama minat tadawuji, dia menikah apa meninggalkannya menikah. Nah, orang yang sibuk beribadah, dia lebih baik menikah atau tinggalnya menikah. Itu maka minhuma aslama. Yang lebih utama untuk orang yang beribadah, menikah apa tidak menikah, itu yang ada dari keduanya itu lebih selamat bagi agamanya dan lebih soleh bagi hatinya dan lebih fokus bagi pikirannya. Tinggal milih dia. Kalau menikah lebih menyelamatkan agama, lebih menjaga hati, lebih menjaga pikiran, menikahlah. Kalau tidak, dengan menikah tambah kacau, susah cari kerja segala macam, nggak usah menikah. Gitu, tinggal pilih aja. Ya. Wa yukrahu qira'atan syadidatan liman la zaujatalah. Dek. Wa yukrahu qira'atan syadidatan. Dimakruhkan akan makruh yang sangat. Liman la zaujatalahu, bagi orang yang tidak punya istri. Ayatafakkara fi sya'nin nisa, akan bahwa berpikir ia pada perkara perempuan. Tafkiran ladzi yahmilun nafsa 'alal maili ilaihinna, akan berpikir alladzi yahmilu, yang mendorong ia akan dirinya alal maili ilaihinna, kepada kecondrongan kepada mereka. Udah ya dikit lagi nih, lewat. Ini kan kita orang tua. Jadi orang-orang yang belum punya istri, abang kan masih kecil belum punya istri, jangan mikirin cewek. Nah, Cipa juga. Nah, itu yang belum nikah jangan mikirin. Mikirnya belajar. Kalau memikir juga gimana? Waman buliya bizalika walam yaqdir ala qam'ihi biwadha'ifil ibadati fa alaihi bitadawuji. Dan bermula iman yang dicoba ia dengan demikian. Ada anak-anak kecil, abang-abang sibuk mikirin cewek, sibuk mikirin cowok. Ya kan? Walam yaqdir ala qam'ihi, dan tidak sanggup ia untuk mengalahkannya biwadha'ifil ibadah, dengan berbagai macam kegiatan ibadah. Fa alaihi bitadawuji. Kayaknya udah lagi ya, bikin cewek dulu. Siapa? Maiki. Jadi dia hendak menikah, kalau udah gede menikah. Kalau enggak gini, fa illam yastati' fa alaihi bisawmi. Jika dia tidak sanggup menikah, hendaklah dia puasa dulu. Fa innahu yuksiru syahwah, karena puasa itu bisa mengendalikan hawa nafsu. Dah. Ini udah selesai nih buat orang tua. Ini sekarang kembali kepada anak kecil. Simak. Katanya Om Sadodo. Ibu deh. Ibu kayak ini enggak. Ada yang kita. Baitun apa artinya? Baitun. Keluar di baitun. Belajar. Yang baitun hanya dipuli. Iya. Hah? Ku baitun. Ada. Keluar di baitun. Rumah kayak anak seorang. Rumah. Wa idza qasadta baital khala'i li baulin aw ghaitin. Rumah ya. Dan apabila engkau menuju akan baital khala, kamar mandi. Ini pengen ke kamar mandi. Baital khala itu baitun rumah kan, khala tempat bersembunyi. Ruang tempat bersembunyi, kamar mandi kalau bahasa Arab. Wa idza qasadta baital khala'i, apabila engkau bermaksud menuju kamar mandi, li baulin, mau pipis, au ghaitin atau mau BAB. Falbas na'laika, maka pakai olehmu akan dua sandalmu. Kalau masuk kamar mandi pakai sandal. Gimana ceritanya dong? Ini kampus di kampung nih, men. Bapak pakai sandal. Itu menjaga biar nggak kotor. Kalau di kampung kan, ini kan di kampung-kampung zaman dulu kan, bukan di dalam rumah. Orang-orang kaya pakai nggak sandal kalau masuk kamar mandi? Pakai kan? Nah itu bagus juga itu. Orang di rumah aja pakai sandal ya? Nah ini aturannya begini. Udah bersih nggak apa? Dengar dulu. Mau ke kamar mandi pakai sandal di sini. Atau kalau kita nggak pakai sandal, misalkan bersih, kamar mandi di luar misalkan. Wastur raksaka, ini tutup olehmu akan kepalamu. Kalau mau masuk kamar mandi pakai topi. Jangan buka topi. Pakai peci,
Bukan pakai peci maksudnya, tutup pakai handuk kayak pakai apa? Pakai handuk. Ya. Setan bergantungan di kepala. Kalau lagi duduk mau buang air, itu kepalanya ditutup pakai kain. Kayak mama tuh Kak. Nah. Nanti dia ambil handuk kayak apa jilbab. Makanya biar tahu adabnya deh. Jangan aneh-aneh ntar pas dengar. Ini dengar lagi. Maju udah tahu. Waqaddim rijlakal yusra fid dukhuli. Dahulukan olehmu akan kakimu yang kiri pada waktu masuk. Kalau masuk kiri dulu. Wal yumna fil khuruji. Kanan pada ketika keluar. Apa doanya? Gede. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa artinya? Wakul inda iradati dukhul, dan katakan olehmu ketika mau masuk. Mudah setan yang terkutuk. Ketika mau masuk. Laki-laki dan setan perempuan. Baca doanya ketika mau masuk, bukan kalau sudah di dalam. Pas di pintu baca Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, wa indal khuruj, ketika keluar baca doa ini udah sampai di luar. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Ghufranaka, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, adhaba anni, yang telah menghilangkan dari diriku al adza, penyakit. Itu kotoran kan penyakit. Kalau kita nggak bisa berak gimana? Sakit. Nah, wa afani, telah menyehatkan ya Allah akan aku. Itu doanya. Wala tadhkurillaha ala tilkal hala illa biqalbi. Janganlah engkau mengingat akan Allah, berzikir kepada Allah ala tilkal halah, ketika kamu dalam keadaan itu di kamar mandi, kecuali dengan hati. Hati boleh berzikir. Subhanallah, subhanallah dalam hati. Boleh kan? Yang enggak boleh di mulut. Dah. Wala tashib syai'an maktuban alaihi ismuhu ta'ala. Janganlah engkau sertakan akan sesuatu yang dituliskan di atasnya akan nama Allah Ta'ala. Mau masuk kamar mandi jangan bawa buku atau tulisan-tulisan yang ada nama Allah. Duduk kayak HP itu gimana? HP matiin boleh. Kalau di kamar mandi dinyala? Nyala boleh, baca Quran, jangan baca Quran. Ayah nonton ini. Iya, ayah aduh. Ada nama mana mati. Ijlalan lahu, karena memuliakan baginya nama Allah. Bapak ya. Memuliakan. Jadi ada cincin-cincin tulisan Allah jangan. Taruh di luar. Ada nama mana? Kalau casing HP gimana ya? Casing HP. Casing keluarin aja di luar. Enggak, kalau misalkan kita di pasar, kan nggak mungkin naruh HP di luar hilang. Masukin ke kantong, nggak apa-apa, simpan. Iya. Ntar kan disangkutin di dalam kamar mandi. Ayah. Ayah beli HP. Udah tahu bu cara kalau kamu masuk kamar mandi nggak boleh. Ini ayah. Wala ta'abbas wala tatakallaf illa lidaruratin. Wala ta'abbas, janganlah engkau main-main. Wala tatakallam, janganlah engkau berbicara illa lidaruratin, kecuali karena darurat. Jangan main-main di kamar mandi. Lagi buang air, ngambil ini, ngambil itu, berbicara enggak, kecuali kalau darurat ada yang manggil gitu. Ya lah dijawab. Kadang enggak juga dijawab. Mama. Halo. Ya, dengerin. Jangan protes kitab. Wala tarfa' min thawbika ilal qadar alladhi yukhsha alaihi tanajjusu. Nih, janganlah engkau mengangkat dari pakaianmu kecuali kadar yang dikhawatirkan di atasnya akan bernajis. Jadi kan, diangkat pakaian yang dikhawatirkan takut kotor. Kalau nggak perlu dibuka semua, jangan dibuka semua. Wastatir bihaisu la yaraka syahsun. Dan tutup olehmu sekira-kira tidak melihat akan kamu oleh seorang pun. Kalau mau buang hajat, mau buang air, jauhkan diri dari tempat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Itu kalau di lapangan, kalau di hutan-hutan. Kalau di sini emang ada tempatnya sendiri di kamar mandi. Kan di kampung, Bang, di kampung orang itu semak-semak buang air. Nggak ada WC dulu. Ada ya di Sekarang udah maju, udah ada. Jangan sampai dekat pasar. Kalau di kampung ayah, apa tuh ibunya apa? Sumurnya di luar, makanya harus pakai sendal tadi. Ini lagi. Ba'ada ya ba'adu. Wa ba'ad haitsu la yusma'u minka sautun wa la yushammu laka raihatun. Dan menjauh olehmu sekira-kira tidak didengarkan dari dirimu akan suara dan tidak dicium bagimu akan bau. Jadi kalau mau buang kotoran itu, mau buang hajat, menjauh. Sekira-kira ukuran jauhnya ada suara yang keluar,
nggak kedengaran orang. Suara kentut, suara orang buang air mencret Kalau di segala kelas macam tiba-tiba mau nggak kentut kedengaran, tidak tercium ke orang lain, agak Kalau di jauh. kelas tiba-tiba mau kentut kalau Hah? pelajaran. Pas pelajaran. Tiba-tiba mau kentut. Diumpetin. Ditahan. Keluar izin keluar Agak dulu. Wala tastakbilil qiblata wala tastadbirha bibaulin wala biwaitin. Dan janganlah engkau menghadap akan kiblat, jangan pula engkau membelakang akannya kiblat dengan kencing dan dengan berak, dengan buang air besar. Jadi kalau mau buang air jangan menghadap kiblat, jangan membelakang kiblat. Itu ada. Kita mana gimana ya? Yang mana? Waqad yata'adzaru fi'lu dzalika fi ba'dil abniya fayughtafaru lil musyikkah. Kadang-kadang susahlah oleh mempraktekkan itu pada sebahagian bangunan. Kadang bangunan memang menghadapnya ke kiblat, tapi karena dalam bangunan fayughtafaru maka dimaafkan lil musyikkah kan? Karena nggak bisa. Paling kita balik dikit. Miring kan? Nah. Dimiringin duduknya kan, cara duduknya ya. Dah. Misalkan adik ini mau jalan-jalan, mau mandi di kolam renang segala macam. Wala tabul fil ma'ir rakidi. Janganlah engkau buang air kecil pada air yang tenang. Air yang tenang, kolam renang. Jangan buang air di situ. Ngapain juga? Wa ingkana kasiran, sekalipun ada airnya air itu banyak. Air kolam renang kan banyak. Jangan buang air di situ kan jorok. Ada di situ. Makanya gak senang itu mau pergi. Iya. Kita nggak berenang lagi tau nggak? Banyak orang itu pipis di kolam renang kan? Nggak boleh. Makanya itu celana, bapak males lagi berenang. Itulah bapak. Illa indal hajat, kecuali ketika darurat banget. Darurat, tapi itu juga bahaya kalau kolam renang. Ini kolam, kalau di kolam ikan boleh. Kolam renang tempat orang mandi jorok. Kalau kolam ikan nggak apa-apa. Makanya gak mau berenang itulah. Nih, nah, ini cocoknya di kampung nih. Ini pasti kayak di kampung persis. Wala alal ardi salbah. Dan jangan pula engkau buang air kecil itu di atas tanah yang keras. Disemprot ke atas tanah, ntar mental. Pakaiannya jadi bernajis. Wala fi mahabbir riyah. Dan jangan pula pada tempat lewat angin. Bertiup angin kencang di situ, kalau kita tembak ke situ kan kotor bajunya kan, kepercik najis. Kullu zalik ihtirazan minal baul Zaman alladhi dulu ya ngaji kayak gitu ya. Kalau zaman sekarang udah modern. Ayo. kullu zalik ihtirazan minal baul alladhi ammat wa'dha bil qabri minhu. Bermula semua itu dijauhi ihtirazan karena menjaga minal baulil ladzi dari kencing alladzi yang bermula kebanyakan azab kubur itu darinya kencing. Jadi kita untuk menghindar jangan terpercik kencing sendiri karena azab kubur itu kebanyakan dari enggak bersih dari kencing. Pak Mamija pipis enggak, padahal ada kali dimarahin ya itu. Diambil dia diangkat dimasukin ke dalam itu. Fa'alaika bil istibra'i minhu juhdaka min ghairi khurujin ila haddil waswasah. Maka hendaklah engkau bil istibra' melepaskan diri daripadanya kencing tadi, juhdaka sebisa engkau, min ghairi khurujin daripada ketiadaan keluar ila haddil waswasah hingga sampai kepada batasan waswas. Jadi begini, karena banyak adab kubur disebabkan orang enggak bersih dari pipis, kita harus istibra' dari pipis. Maksud istibra' itu pipis sampai selesai. Jangan sampai nanti masih terasa ada sisa. Kalau ibu-ibu ada nggak pas mau rukuk kayak keluar kencing gitu. Kalau laki-laki sering pas rukuk kadang-kadang keluar dikit. Karena belum habis kan. Jadi harus kencing sampai habis. Banyak kalau perempuan tuh nggak langsung salat. Nah, Diem dulu. Kalanya sabun gitu nah. cara istibra itu, cara supaya kita benar-benar terasa selesai dari kencing, caranya begini. Wayah sulu bitanahno, dan berhasil ia dengan cara berdehem. Nah kan? Pipis jongkok berdehem udah keluar semua. Wa nasrid zakari. Ya ini udah. Wa imraril yadi ala asfalihi birifkin. Udah selesai semuanya. Udah. Nah. Wastanji bil hajari. Kemudian istinja olehmu dengan hajar. Zaman dulu itu kalau cebok pakai batu. Sekarang juga boleh pakai batu. Ambil batu besar pegang. Luka. bau ya. Summa bil ma'i, sesudah menggunakan batu menggunakan air. Nangol pakai tisu.
Nah, kayak tisu boleh. Batu di sini bukan batu bata. Batu itu semua benda yang bisa menghisap najis, termasuk tisu. Boleh pakai tisu. Apaan sih bang? Adik. Tapi kita nggak biasa ya. Enggak ada galangan. Tapi kalau di hotel-hotel katanya itu nggak ada air, kadang ada WC-nya. Tisu. Nggak ada yang mau. Udah, terserah. Mau nggak mau terserah. Istinja ini kalau darurat praktek. Wastanji bil hajari. Istinja olehmu dengan hajar, dengan batu-batu di sini maksudnya benda-benda padat, apa aja boleh, tisu juga boleh. Summa bil ma'i, kemudian baru pakai air. Oh, kita nggak mau pakai batu gimana? Nggak mau pakai tisu. Fa ini tasarta ala ahdihima fal ma'u. Maka jika engkau batasi ala ahadihima di atas salah satu keduanya, fal ma'u afdalu, maka air itu lebih baik. Jadi kalau kita mau milih, pakai air aja. Waqad dimil qubula fil ma'i, dan dahulukan olehmu akan depan fil ma'i dalam air. Ketika kita cebok pakai air, yang dicebok depan dulu. Kalau pakai air, kan depan dulu baru ke belakang. Ya kan, mulai dari depan, jangan dari belakang. Wa akhiruhu fil hajar, kalau pakai tisu belakang dulu. Bang, kalau cebok pakai tisu pantat dulu, nih baru ke depan. Wa qul ba'dal istinja'i, dan katakan olehmu sesudah istinja. Sesudah istinja itu ada doanya. Doa sesudah istinja apa bang? Coba yang di pesantren. Oh, nggak tahu, nggak pernah baca. Nih, Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, hasin farji, bahasa Indonesia juga boleh. Ya Allah, jaga olehmu akan kemaluanku daripada kekejian. Wa tahhir qalbi minan nifaq. Sucikan olehmu akan hatiku daripada kemunafikan. Supaya Allah menjaga diri kita, menjaga hati kita supaya tidak munafik. Ini kitabnya sih, Mak. Ada di sini. Emang sekarang mau beli anak-anak? Hah? Apa baginya? 13. Emang udah pasti itu? Beli tuh. Ya. 30 beli, udah 30. Lanjut. Masih ada 5 menit lagi. Wa alaika bitayamuni min fi kulli sya'nika illa fi ghaslin najasati wa idzalatil aqdhari wa dukhuli fil mawadhi'il lati min sya'nihal istighzar. Dan hendaklah engkau bitayamuni dengan mendahulukan yang kanan fi kulli sya'nika pada segala keadaanmu. Jadi apapun yang kita lakukan dahulukan kanan dulu. Illa fi ghaslin najasah, kecuali pada membasuh najis. Kalau mencuci najis, wa idzalatil aqdar, menghilangkan kotoran, menghilangkan najis, tai hayam segala macam, wa dukhul fil mawadhi'il lati, dan masuk pada tempat-tempat yang keadaannya tempat itu kotor, misalkan masuk ke kandang ayam segala macam kan, baru fayam bagi ayuf ala dzalika kulluhu bil yasari, maka sepantaslah bahwa diperbuat akan demikian seluruhnya dengan kiri. Jadi kalau pada masalah-masalah yang kotor baru dahulukan yang kiri. Ngupil itu pakai tangan kiri. Kiri. Ngupil. Adik kanan. Ngupil kan kotor. Adik kanan. Rain. Dikit lagi. Wa idza atashta fahfat biha sautaka. Dan apabila engkau bersin. Nah, bersin. Fahfas, maka rendahkan olehmu dengannya akan suaramu. Jadi rendahkan suara, jangan bucem gitu. Ditahan. Wastur famaka. Tutup olehmu akan mulutmu pakai tangan kiri. Gede banget suaranya kencang. Nah, itu berarti nggak ngaji kitab ini. Nggak ngaji kitab Risalatul Ma'awana. Dia kan ada bengkok. Habis bersin baca doa, waqul, katakan olehmu alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah. Ini adab meludah nih. Adab Ada dua misalnya kan kita yang bilang alhamdulillah. Nah, orang yang dengar ya rahmukallah. Terus ya hadikumullah. Wala tabsuk illa an shimalika aw tahta qadamikal yusra. Nih, Dek. Janganlah engkau meludah kecuali ke kirimu. Kalau pengen meludah jangan ke kiblat. Jangan ke kanan. Usahakan meludah ke kiri atau ke bawah kaki. Itu sopan itu. Ini penting, mah. Semua bejana-bejana harus ditutup malam-malam. Ada kejadian zaman dulu itu kan. Kenapa Nabi menyuruh kadang? Nah ini dikit lagi, penting nih. Ada botol kan? Wa alaika bisyaddi afwahil asqiyah, dan hendaklah engkau mengikat mulut-mulut bejana, mulut-mulut ember segala macam ditutup. Yang
yang ada isinya. Itu Ember-ember yang ada isinya, yang ada air segala macam, hendaklah ditutup. Itu kayak gitu aja. Watahmiril awani, dan menutup segala bejana-bejana. Tuh kamar mandi. Ember, cerek, segala macam terserah. Ini ajarannya seperti ini. Ntar mama praktek. Ditutup semuanya. Wa ighlaqi babil mandili, dah hendaklah mengunci pintu-pintu rumah, jendela semuanya dikunci kalau udah malam. La siyama indan naumi, lebih-lebih kalau kita mau tidur, tutup semuanya biar enggak masukin maling, masukin pencuri, penjahat. Wa indal khuruji minhu, ketika mau keluar dari rumah juga ditutup. Enggak? Tutup pintu. Masa sama. Wala tanam hatta tatfi'a kulla narin fil baiti min sirajin wa ghairihi. Dan janganlah engkau tidur hingga engkau padamkan akan seluruh api yang ada dalam rumah, min sirajin, daripada lampu dan lainnya lampu. bener. Atau engkau tutup akannya apa nih, lampu. Jadi maksudnya begini, kalau mau tidur lampu-lampu yang lampu tetlok zaman dulu ya, bahaya kebakaran kan, disenggol tikus segala macam. Kalau sekarang kan listrik. Jadi boleh juga kalau mau tidur padamin listrik segala macam biar hemat listrik. Jadi Dia kan di mana? jangan tidur dulu semua yang kira-kira membahayakan, Kecewa. Nah, tutup semua. Matiin semua. kalau itu apa? Bagaimana nih kan? Bagus banget kan? Diajarin kita. Ini penting lagi. Wa idza asbahal ina'u maksyufan wa ausaqa'u maftuhan fala tashrubil ma'al ladzi fihi. Dan apabila masuklah waktu subuh, apabila subuhlah oleh bejana, itu yang terbuka atau ember-ember itu terbuka, fala tashrubil ma'al ladzi, maka janganlah engkau minum akan air yang ada dalamnya. Gini maksudnya. Bila tiba waktu subuh, tiba-tiba ada tutupan makanan yang terbuka, tutup air, termos segala macam terbuka, ini itu. Jangan lagi kita minum air di dalamnya. Wala tasta'milhu, jangan lagi engkau pakai akannya air, illa fima yusta'malu fihi ma'ul mutanajjis, kecuali pada tempat-tempat yang digunakan pada tempat itu akan air yang bernajis. Air yang bernajis boleh digunakan untuk nyiram tanaman segala macam ini itu. Begitu juga bila kita ada ember atau tempat-tempat air minum yang udah disediakan untuk minum, tapi kita pas bangun pagi udah terbuka, nggak ada tutupnya lagi, jangan diminum lagi. Saya. Walaupun dia suci, wahwa tahirun. Walakin fi isti'malihi khatrun, tetapi dalam menggunakannya itu bahaya, takut bahaya bila digunakan. Kenapa bahaya? Nih ceritanya, ada cerita nih. Waqad dzakara Syekh Ibnu Arabi fil Futuhat. Dan sungguh telah menyebutkan oleh Syekh Ibnu Arabi dalam kitab Futuhat. Syekh Ibnu Arabi, kenal nggak? Ntar cari di Google siapa Syekh Ibnu Arabi, pengarang kitab Al-Futuhatul Makkiyah. Beliau bilang begini, an-nafis sanati lailatan mubahamatan tandilu fihal adwa'u. Kalau sungguh dalam setahun itu ada semalam. Dalam setiap tahun ada satu malam yang mubaham, yang tidak jelas kapan tanggalnya. Yang turun pada malam itu penyakit, seluruh penyakit turun. Fala tusadifu inaan maksyufan wala saqaan mahlulan illa dakhalahu. Tidak menemui ia akan bejana-bejana yang terbuka, ember-ember yang terbuka, kecuali masuk ia ke dalamnya, masuk penyakit. Ntar takut dia masuk ke ember kita. Nah, makanya dituang. Jadi ini kata Ibnu Arabi. Itu mungkin Betul. zaman dulu tuh banyak apa tuh? Ular-ular segala macam. Enggak, kalau kamar mandi kan emang di luar kan. Sekarang kan udah di dalam rumah. Aman. Dulu kan emang zaman dulu masih Ya zaman dulu di luar. Ya. Zaman dulu begini ajarannya. Kalau kita nggak nutup, nggak ada tutup, taruh kayak kayu-kayu di situ. Kadang-kadang pas kita mau ke situ kita lihat ular lagi melilit kayu, nggak jadi masuk kan? Itu. zaman dulu karena kamar mandinya nggak jelas. Makanya harus pakai sendal biar kaki tidak ular gitu. Sekarang aja sama di bawah mak. Walidzalik amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyiddil asqiya wa tahmiril aniyah. Karena itu memerintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikat asqiya itu tempat air, untuk mengikat, menutup tempat-tempat air, wa tahmiril aniyah, menutup bejana-bejana tempat makanan-makanan segala macam kan, tutup. Makan masuk. Ya. Wa idza lam tajid ma tuqti bihil ina'a, dan bila tidak engkau dapatkan akan sesuatu yang engkau tutup dengannya akan bejana, enggak ada tutupnya, hilang. Tutup ember hilang, enggak ada. Faj'al alaihi audan, maka jadikan olehmu di atasnya ember-ember tadi kayu, kayak ayah cerita tadi ya. Jadikan kayu. Kadang-kadang dulu pernah gitu. Pas kita mau mandi malam-malam enggak ada lampu, tiba-tiba ular melilit di
kayu itu nggak jadi masuk ke dalam. Kalau nggak ada kayu langsung masuk kan? Dipatuk kita. Udah diambil. Ayo, jauh. Jadi begini, Pulang. kalau nggak ada tutup, taruh kayu, baca nama Allah. Wazkur ismallah alaih. Sebutkan olehmu akan nama Allah. Bertawakkal ala Allah. Bertawakallah kepada Allah. Innallah yuhibbul mutawakkilin. Karena Allah mencintai orang yang tawakal. Kalau Allah cinta kepada orang tawakal, insya Allah Allah akan menjaga orang yang tawakal. Alhamdulillah. Nah, itulah pelajaran kita pada malam yang berbahagia ini tentang berbagai macam adab dan etika-etika dalam kehidupan sehari-hari. Mohon segera diamalkan ya dan dipraktekkan. Jangan minum sambil berdiri. Oke? Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.